Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Junia Anggraini, dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Judul materi pembelajaran saya, paragraf. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pembelajaran saya yaitu A. Pengertian paragraf, B. Kegunaan paragraf, C. Jenis paragraf, D. Syarat paragraf yang baik, E. Struktur paragraf, dan yang terakhir, teknik pemaparan paragraf. Secara umum, pengertian paragraf adalah kerangka yang terdiri dari sejumlah kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Menurut kaidah, paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau topik, kalimat penjelas sampai pada kalimat penutup. Yang kedua, kegunaan paragraf. Ada beberapa kegunaan paragraf, yaitu 1. Sebagai penambah fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. 2. Alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. 3. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. 4. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. 5. Dalam rangka keseluruhan kerangka paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Yang ketiga, jenis paragraf. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat pokok paragraf antara lain sebagai berikut. 1. Paragraf deduktif adalah suatu paragraf yang terdiri dari kalimat ide pokoknya terletak di awal paragraf. 2. Paragraf induktif adalah suatu paragraf yang kalimat ide pokoknya terletak di akhir. 3. Paragraf campuran adalah suatu paragraf yang kalimat ide pokoknya terletak di awal dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. 4. Paragraf narasi adalah paragraf yang tidak memiliki ide pokok. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf dan contohnya ditinjau dari isinya. 1. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya memaparkan suatu masalah atau peristiwa. 2. Paragraf deskripsi adalah suatu paragraf yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa dengan kata-kata. 3. Argumentasi adalah suatu paragraf yang isinya meyakinkan pembaca hingga pembaca menerima gagasan penulis. 4. Paragraf persuasi adalah suatu paragraf yang isinya membujuk atau mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti pendapat atau gagasan penulis. 5. Paragraf narasi adalah suatu paragraf yang isinya menceritakan masalah atau suatu peristiwa. Yang keempat, syarat paragraf yang baik. Beberapa syarat paragraf yang baik yaitu 1. Kesatuan atau kohesi adalah sebuah paragraf yang hanya mengandung satu gagasan utama yang diikuti oleh beberapa gagasan pengembang atau penjelas. Artinya, setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau satu gagasan. 2. Kepaduan atau koherensi adalah sebuah paragraf yang padu dapat dicapai jika jalinan kalimat-kalimatnya terangkai secara baik. Sebab, suatu paragraf bukanlah kumpulan kalimat yang berdiri sendiri terlepas dari gagasan pokoknya. Selanjutnya, agar sebuah paragraf padu dan baik harus ada sarana pengait kalimat dalam paragraf yang ditulisnya. 1. Penggantian merupakan sarana pengait kalimat dalam paragraf yang berupa penyulihan atau penggantian unsur-unsur tertentu dengan menggunakan kata ganti dia, mereka, ia, dan kalian. Kata penunjuk ini, itu, tersebut, di atas, dan di bawah. Atau kata lain yang mempunyai ciri yang tersirat pada kalimat sebelumnya. 2. Pengulangan merupakan sarana pengait kalimat dalam paragraf yang dilakukan dengan cara mengulangi bagian kalimat sebelumnya. Selanjutnya, struktur paragraf. Paragraf terdiri dari atas kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung.
Kalimat topik merupakan kalimat terpenting yang berisi ide pokok alinea, sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama. Untuk mendapatkan paragraf yang lebih baik, perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Posisi paragraf ialah dapat dikatakan bahwa paragraf merupakan satuan terkecil kerangka, sebab di bawah paragraf tidak lagi satuan yang lebih kecil yang mampu mengungkapkan gagasan secara utuh dan lengkap. 2. Batasan paragraf. Pengertian paragraf ini ada beberapa pendapat, antara lain A. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis biru. B. Paragraf ialah satuan bagian lebih kecil di bawah sesuatu bab dalam buku. Paragraf biasanya diberi angka Arab. 3. Kegunaan paragraf. 4. Unsur-unsur paragraf. Ada beberapa unsur paragraf antara lain A. Transisi, B. Kalimat topik, C. Kalimat pengumbang, D. Kalimat penegas atau penjelas. Yang terakhir, teknik pemaparan paragraf. Paragraf menurut teknik pemaparannya dapat dibagi dalam 4 macam, yaitu 1. Teknik pemaparan deskriptif. Ciri-ciri paragraf deskriptif. A. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. B. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kisan indera. C. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. D. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. 2. Teknik pemaparan ekspositoris. Dengan teknik pemaparan ekspositoris akan dapat dihasilkan paragraf jurnalistik ekspositoris yang baik. 3. Teknik pemaparan argumentatif. Dengan teknik pemaparan paragraf ini akan dapat dihasilkan paragraf jurnalistik argumentatif atau alinea persuasif yang baik. 4. Teknik pemaparan naratif. Paragraf jurnalistik naratif berkaitan erat dengan ikhwan penceritaan atau pendongengan sesuai paragraf jurnalistik. Ini banyak ditentukan dalam cerita-cerita pendek dan cerita-cerita bersambung di surat kabar. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan materi paragraf dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.